Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya kita fokuskan pada pembahasan soal-soal ujian sekolah tahun sebelumnya. Jadi dipahami soal dan pembahasannya. Materi pangkat eksponen, soalnya bentuk sederhana dari 1/2 pangkat 8 dikali 1/2 pangkat 3 dibagi 1/2 pangkat 9 dipangkatkan 1 adalah, untuk pilihan pertama yang A 1/2, B 1/4, C 1/8, D 1/16, E 1/32. Untuk solusinya kita gunakan sifat-sifat dari pangkat eksponen. Ada 3 sifat yang akan kita pakai. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Dari soal di atas, pertama kita sederhanakan dulu ke bentuk sifat ketiga, di mana 1/2 pangkat 8 kita kalikan dengan pangkat 1 sehingga berlaku 1/2 pangkat 8 kali 1 yaitu 8. Kemudian 1/2 pangkat 3 kita kalikan dengan 1 jadi 1/2 pangkat 3. Kemudian 1/2 pangkat 9 kita kalikan dengan 1 jadi 1/2 pangkat 9. Selanjutnya kita gunakan gabungan dari sifat 1 dan 2. Di mana untuk operasi perkalian pangkatnya kita rubah menjadi bentuk penjumlahan, dan untuk operasi pembagian pangkatnya kita rubah menjadi bentuk pengurangan. Karena ini basisnya sama, maka berlaku 1/2 pangkat 8 kali 1/2 pangkat 3 menjadi 1/2 pangkat 8 tambah 3, kemudian dikurangi dengan 9, maka hasilnya adalah 1/2 pangkat 2. Kemudian 1/2 pangkat 2 kita sederhanakan menjadi 1 pangkat 2, 1 kali 1 yaitu 1, kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk soal yang berhubungan dengan materi persamaan kuadrat, diketahui sebuah persamaan kuadrat 2x pangkat 2 min 6x tambah 2 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah A dan B. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1/A tambah 1 dan 1/B tambah 1 adalah, ini pilihannya untuk yang pertama, yang A 5x pangkat 2 min 5x tambah 1 sama dengan 0, B 3x kuadrat min 5x tambah 1 sama dengan 0, C 5x kuadrat min 3x tambah 1 sama dengan 0, D x kuadrat min 5x tambah 5 sama dengan 0, E 5x kuadrat min x tambah 5 sama dengan 0. Jadi di sini kita mencari persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya kita ubah menjadi bentuk 1/A tambah 1 dan 1/B tambah 1. Dari soal persamaan kuadrat, solusinya persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar A dan B adalah x pangkat 2 min dalam kurung A tambah BX ditambah A kali B sama dengan 0. A tambah B ini merupakan hasil jumlah, kemudian A kali B ini merupakan hasil kali. Kita misalkan dari persamaan 2x kuadrat min 6x tambah 2 sama dengan 0, di mana A-nya adalah 2, B-nya min 6, dan C-nya adalah 2. Ini diperoleh nilai hasil jumlahnya A tambah B sama dengan min dalam kurung min 6 dibagi 2. Nah, min 6 ini diperoleh dari nilai B. Untuk hasil jumlah rumusnya min B dibagi A. Sehingga hasilnya yaitu 3. Kemudian untuk A kali B ini diperoleh 2 dibagi 2. Nah, rumus yang digunakan adalah untuk A kali B atau untuk hasil kali ini adalah C dibagi A. Di mana C-nya 2, A-nya 2. Sehingga nilainya 1. Ini nilai hasil jumlah dan hasil kali yang diperoleh dari persamaan 2x kuadrat min 6x tambah 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membuat persamaan kuadrat baru dengan memisalkan A-nya itu 1/A tambah 1 dan B-nya itu 1/B tambah 1. Maka kita cari hasil jumlah dari A tambah B, di mana A-nya kita rubah menjadi 1/A tambah 1
B kita rubah jadi 1 per B tambah 1. Sehingga di sini diperoleh hasil sama dengan kita kali silang 1 dikali B tambah 1, kemudian kita kalikan juga 1 dikali A tambah 1. Maka hasilnya B tambah 1 ditambah A tambah 1 dibagi penyebutnya kita kalikan A tambah 1 dikali B tambah 1. Nah, hasil penjumlahan ini B tambah 1 ditambah A ditambah 1, kita bisa tulis B tambah A ditambah 2. 2 ini diperoleh dari 1 ditambah 1. Kemudian penyebutnya kita kalikan A dengan B jadi AB ditambah A kali 1, A ditambah 1 kali B jadi B ditambah 1. Sehingga diperoleh untuk penyebutnya AB ditambah dalam kurung A tambah B tambah 1. Nah, untuk B tambah A ini bisa dirubah atau dibuat A tambah B jadi senilai ya. Nah, ini hasilnya kita lihat dari persamaan yang 2x kuadrat min 6x tambah 2 diperoleh A tambah B nya yaitu 3 ditambah 2. Kemudian penyebutnya A kali B nya kita peroleh 1, kemudian kita rubah A tambah B nya juga kita rubah jadi 3 ditambah 1. Maka hasilnya 3 tambah 2 5 dibagi 1 tambah 3 ditambah 1 jadi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Ini untuk hasil jumlah dari pemisalan A 1 per A tambah 1 dan B nya 1 per B tambah 1. Kemudian kita cari untuk perkaliannya atau hasil kalinya. A kali B sama dengan A nya kita rubah jadi 1 per A tambah 1 dikali 1 per B tambah 1. Nah, untuk perkalian penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Artinya 1 dikali 1 1 dan A tambah 1 dikali B tambah 1. Ini diperoleh hasil perkaliannya yaitu A kali B atau AB ditambah dalam kurung A tambah B ditambah 1. Maka hasilnya 1 per 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 1 per 5. Jadi persamaan kuadrat baru X kuadrat dikurangi dalam kurung A tambah BX ditambah A kali B sama dengan 0. Kita tinggal ganti nilai A tambah B nya dengan angka yang diperoleh di atas yaitu 1 dan A kali B nya kita rubah menjadi angka 1 per 5. Maka hasilnya adalah X kuadrat min 1X ditambah 1 per 5 sama dengan 0. Kita kalikan semua bilangan ini dengan 5 supaya bentuknya tidak ada bentuk pecahan ya. Jadi penyebutnya di sini ada angka 5, kita kalikan 5 kali X kuadrat jadi 5X kuadrat min 1x kali 5 jadi min 5x ya, ini min 5x ditambah 1 per 5 kali 5 yaitu tambah 1 sama dengan. Untuk soal bentuk pertidaksamaan nilai mutlak, di sini ada soal himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 5 adalah solusinya. Sifat pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk harga mutlak fungsi fx kurang dari sama dengan a berlaku f dalam kurung x lebih dari sama dengan min a kurang dari sama dengan a. Sehingga untuk soal ini fungsi fx-nya kita rubah menjadi 3x tambah 2, kemudian a-nya kita rubah jadi 5. Maka berlaku 3x tambah 2 lebih dari sama dengan min 5 kurang dari 5. Nah, kita kalikan atau kita hitung dengan cara menghilangkan plus 2 dengan mengurangi ruas kiri dengan min 2 dan ruas kanan dengan min 2, sehingga hasilnya min 5 min 2, kemudian yang di ruas kanan 5 min 2. Nah, ini dibacanya 3x lebih dari sama dengan min 5 min 2 kurang dari sama dengan 5 min 2. Min 5 min 2 itu nilainya min 7, kalau 5 min 3 nilainya 3, sehingga bisa ditulis 3x lebih dari sama dengan min 7 kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilai x nya berarti kedua ruasnya kita bagi dengan 3, berarti jadinya min 7 per 3 untuk yang ruas kiri dan ruas kanannya 3 per 3. Maka diperoleh x lebih dari sama dengan min 7 per 3 kurang dari sama dengan 1. 1 diperoleh dari 3 dibagi 3. Pilihannya yang tepat adalah poin C. Kemudian untuk soal bentuk persamaan grafik fungsi kuadrat. Persamaan grafik parabola di bawah ini adalah
Nah, ini grafiknya menunjukkan titik memotong sumbu X pada min 2,0 dan 3,0 dan memotong pada titik atau melalui titik 1,6. Sehingga solusi untuk soal yang memotong dua titik di sumbu X, solusinya ini ya, rumus fungsi kuadrat yang melalui titik X, Y dan memotong sumbu X di titik potong X1,0 dan X2,0 adalah, nah ini rumus yang kita gunakan. Pertama kita ganti variabel X kemudian Y dengan X1 untuk mencari nilai A. Di sini X, Y kita rubah menjadi angka 1,6, berarti nilai X nya 1, Y nya 6. Kemudian titik yang memotong sumbu X ada min 2,0, kita nyatakan nilai X1. Kemudian ada titik 3,0, kita nyatakan nilai X2. Jadi ini ya, dari soal ini diketahui grafiknya melalui titik 1,6 dan memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0. Nah, Y nya kita ganti dengan 6, berarti 6 sama dengan A dalam kurung 1 min dalam kurung min 2 dalam kurung 1 min 3. 6 sama dengan A dalam kurung 3 kali min 2. Kemudian kita kalikan 6 sama dengan A dalam kurung min 6, maka A nya diperoleh min 1. Nah, min 1 dari 6 dibagi min 6. Selanjutnya setelah kita peroleh nilai A sama dengan 1, kita kembalikan ke, untuk A sama dengan min 1 kita kembalikan ke persamaan Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikali X min X2. Yang kita rubah adalah nilai untuk X1 dan X2 dengan nilai A. Nilai Y sama X nya tetap. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 1 dalam kurung X min X2, Y sama dengan min 1 dalam kurung X min 2 dikali X min 3. Y sama dengan min 1 dalam kurung X dikali X kuadrat, X kali min 3X, kemudian min kali min 2 kan positif ya, jadi positif 2 kali X, positif 2X, kemudian 2 dikali min 3 yaitu min 6. Sehingga ketika dikalikan min 1 jadi Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Jadi pilihan yang tepat adalah poin E. SVLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk soalnya, Pak Bahar mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 800 meter kuadrat. Jika lebar tanah tersebut 20 meter kurangnya dari panjangnya, maka keliling tanah tersebut adalah untuk materi SPLDV. Soalnya Pak Bahar mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 800 meter kuadrat. Jika lebar tanah tersebut 20 meter kurangnya dari panjangnya, maka keliling tanah tersebut adalah, pilihannya ada 200 meter, kemudian 150 meter, 120 meter, 80 meter, dan 50 meter. Pertama, untuk solusinya kita buat persamaan dari luas. Luas untuk persegi itu panjang kali lebar senilai 800. Ini persamaan pertama. Kemudian kita nyatakan persamaan kedua dari keterangan lebar 20 meter kurangnya dari panjang. Ini kita rubah menjadi bentuk persamaan L sama dengan P min 20. Ketika disubstitusikan ke persamaan yang pertama, panjang kali lebar sama dengan 800, kita bisa ubah nilai dari L nya kita rubah menjadi P min 20, sehingga membentuk persamaan baru P dalam kurung P min 20 sama dengan 800. Kemudian kita kalikan P dikali P kuadrat, P kali min 20 P, yang 800 dari ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi min 800 sama dengan 0, sehingga terbentuk persamaan kuadrat ya. Nah, kemudian kita cari nilai P nya dengan pemfaktoran. Kita kalikan yang menghasilkan angka min 800 sehingga diperoleh angka
min 40 kali plus 20. Hasil perkaliannya min 800, hasil penjumlahannya min 20 atau nilai dari koefisien P. Sehingga nilai P yang muncul yaitu untuk P min 40 sama dengan 0 dan P tambah 20 sama dengan 0. Nah, yang memenuhi adalah untuk P sama dengan 40. Nilai panjang itu kemungkinannya tidak ada yang negatif. Jadi yang P sama dengan min 20 tidak memenuhi. Sehingga kita bisa menentukan nilai L dari ketentuan P sama dengan 40. Di sini nilai L itu persamaannya panjang kurangi 20, sehingga 40 kurangi 20 sama dengan 20. Maka yang ditanyakan adalah keliling. Keliling untuk persegi panjang 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Maka hasilnya 2 kali 40 ditambah 2 kali 20 sama dengan 80 ditambah 40. Jadi hasilnya 120 meter. Poin C ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang materinya perbandingan trigonometri. Sebuah tangga disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Jika jarak ujung tangga bawah dengan tembok 3 meter, maka panjang tangga tersebut adalah, pilihannya ada 12 meter, 9 meter, 8 meter, 6 meter, dan 4 meter. Kita lihat ilustrasinya. Di sini ilustrasi gambarnya, misalkan ini Ibu ilustrasikan sebagai gambar rumah. Nah, ini alasnya, alas atau jarak. Kemudian ini tangganya. Nah, ini yang 3 meter ini jarak dari ujung tangga dengan tembok ya, 3 meter. Nah, sudutnya 60 derajat. Nah, maka kita gunakan rumus untuk perbandingan trigonometri, yaitu rumus kosinus, di mana kosinus alfa yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Yang kita cari sisi miring. Nah, jadi alfanya atau sudut yang terbentuk adalah kosinus 60 derajat sama dengan sisi sampingnya 3 dan sisi miringnya kita nyatakan sebagai panjang dari tangga. Sehingga panjang tangga sama dengan 3 dibagi cos 60. Nah, nilai cos 60 yaitu 1/2. Jadi 3 dibagi 1/2 nilainya 6. Ini jawabannya yang poin D. Untuk materi trigonometri dengan aturan kosinus. Nah, ini di sini ada soal. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan X ke pelabuhan Y sejauh 60 km dengan arah 40 derajat dari X, kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan Z sejauh 90 km dengan arah 160 derajat dari Y. Jarak terdekat dari pelabuhan X ke Z adalah, pilihannya ada 30 akar 2 km, 30 akar 5 km, 30 akar 7 km, 30 akar 10 km, dan 30 akar 30 km. Kita buat ilustrasinya dulu dari permasalahan ini. Ini pertama ada pelabuhan X menuju ke pelabuhan Y, di mana jaraknya adalah 60 km. Kemudian sudutnya atau dengan arah 40 derajat. Kemudian dia berputar ke pelabuhan Z ya. Nah, ini pelabuhan Z sebanyak atau sejauh 90 km dengan sudut 160 derajat. Oke, maka yang ditanyakan adalah jarak dari X ke Z. Ini jarak yang terdekat. Nah, pertama, sudut AXY ini terbentuk dari perpotongan ini ya, garis XY, di mana terbentuk titik A dengan sudut 40. Ini sudutnya merupakan sudut sepihak dengan, nah ini, dengan BYX, sehingga kalau sepihak jumlah kedua sudutnya haruslah 180 derajat. Artinya ketika sudut AXY-nya 40 derajat, berarti terbentuk BYX adalah 140 karena jumlah keduanya harus 180. Sehingga sudut Y
140 ya. Nah, di sini untuk sudut XYZ di sini karena ini satu lingkaran penuh itu harus 360. Yang sudah ada 140 dengan 160, berarti sisa sudut Y-nya itu atau sisa sudut XYZ adalah 60 derajat. Ini pengurangan dari 360 dikurangi 140 dengan 160, hasilnya 60 derajat. Nah, dari yang kita peroleh ini maka kita bisa menggunakan aturan kosinus ya. Nah, ini jadi XZ kuadrat sama dengan XY kuadrat ditambah YZ kuadrat dikurangi 2XY dikali YZ dikali cos sudut XYZ. Ini aturan kosinus. 60 kuadrat ditambah 90 kuadrat dikurangi 2 dalam kurung 60 kali 90 dikali kosinus dari 60. Sehingga hasilnya 3600 ditambah 8100 kurangi 10800. Ini dari 2 kali 60 kali 90 ya. Cos 60 itu setengah. Maka hasilnya 11.700 kurangi 5.400 yaitu 6.300. Karena di sini XZ-nya kuadrat, untuk mencari XZ tinggal kita akarkan dari 6.300 yaitu akar dari 900 dikali 7. Akar 900 yaitu 30. Jadi hasilnya 30 akar 7.